Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada kesempatan yang diberikan. Syukur kita panggil kepada Tuhan. Langsung saja saya akan menjelaskan beda buku saya. Yang pertama itu beda buku mengenai sosiologi industri. Next. Jadi di sini sampul buku bergambarkan alat industri dengan memiliki tulisan sosiologi industri transformasi menuju masyarakat post industri. Nah, penulisnya juga terdapat pada sampul buku di mana Dr. Beni Ahmad Sabani MSI dan penerbitnya adalah PS, yaitu Pusat Sedia. Tidak menjelaskan perkembangan industri yang sangat berpengaruh terhadap perubahan sosial. Dalam buku ini terdapat jumlah halaman yaitu 284, di mana ukurannya 16 kali 24 cm. Next. Isi buku sosiologi industri menggambarkan sebagai keadaan sosial sekarang dalam menghadapi perubahan yang terjadi saat ini. Dijelaskan juga bagaimana awal mula revolusi industri yang membuat adanya perubahan yang berkembang sampai saat ini, khususnya di Inggris sebagai pertama industri di dunia. Next. Jadi di sini ada nilai edukatif terkandung dalam halaman 2, halaman 6, halaman 38. Sedangkan nilai praktis terdapat di halaman 64, 168, dan halaman 3. Next. Sedangkan nilai teoritis di sini banyak terkandung dalam buku halaman 3, halaman 23, halaman 15, halaman 47, halaman 55, halaman 100 hingga halaman 153. Next. Nilai filsafat diketahui dalam buku ini di halaman 32, 38, 44, 50, halaman 62, dan halaman 95. Sedangkan nilai kemanusiaan terdapat di halaman 40, halaman 71. Next. Kompetensi profesional di buku ini terkandung pada halaman 11, halaman 15, halaman 114, dan halaman 125. Next. Sedangkan kompetensi pedagog terkandung pada halaman 31 dan 32 dan halaman 61. Next. Sedangkan di sini kompetensi kepribadian terkandung pada halaman 31, halaman 10, halaman 43, halaman 51, halaman 71, halaman 73, halaman 90, halaman 101, halaman 111, dan halaman 124. Next. Kompetensi dasar di sini sebagai sosiologi terdapat halaman 2, halaman 11, halaman 20, halaman 22, dan halaman 48. Next. Sedangkan IPS yang terkandung dalam buku ini terdapat di halaman 1, halaman 15, halaman 29, halaman 37, di mana di dalamnya terbagi dalam ekonomi, sosiologi, geografi, dan sejarah. Next. Tema-tema dari berbagai lingkungan masyarakat di sini terkandung pada halaman 5, halaman 21, halaman 62, dan halaman 68. Next. Terdapat juga permasalahan-permasalahan sosial dalam buku ini terkait di halaman 21, halaman 43, halaman 52, dan halaman 113. Next.
Isu-isu yang terjadi pada buku ini yaitu terdapat di halaman 6, halaman 13, halaman 29, dan halaman 102. Next. Ini adalah ide umum yang terkait dalam buku ini, halaman 28, halaman 41, halaman 46, halaman 51, dan halaman 53. Next. Isu-isu yang menjadi kontroversi di sini terdapat di halaman 13, halaman 7, halaman 67, dan halaman 104. Next. Jadi keterbatasan buku yang saya baca, hasil bedah buku saya, pada saya membacanya ketika dilipat sangat rapuh dan kekurangan pada gambar dalam masalah-masalah sosial. Sedangkan kelebihan buku di sini, buku menjelaskan saja menjadi masalah utama yang dihadapi dalam kehidupan. Jadi itu membawa kita dasar-dasarnya, tidak membawa pada masalah yang besar, dasar-dasar jadi pada kehidupan kita. Mungkin bisa dilanjut, saya kira. Jadi slide terakhir di sini terdapat ada 3 bagian: kognitif, afektif, dan psikomotorik. Di mana pembagian halamannya di halaman 141, sedangkan afektif terdapat di 148 dan 157, sedangkan psikomotorik terdapat di halaman 126 dan 150. Mungkin itu penjelasan singkat dari saya. Jika ada salah kata, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusri Hardiman, NIM 186404 2017. Jadi di sini saya akan memaparkan hasil bedah buku kami yang yaitu buku geografi yang judulnya Prinsip-prinsip Ekologi, Ekosistem, Lingkungan, dan Pelestariannya. Oke, langsung saja kita masuk pada materinya. Ya, jadi yang pertama yaitu sampul buku. Jadi yang pertama desain buku. Setelah kami mengamati buku ini yang berjudul Prinsip-prinsip Ekologi, Ekosistem, dan Ekosistem Lingkungan serta Pelestariannya, desain bukunya terlihat sangat sederhana dengan cover berwarna hijau dan putih serta isi buku bernuansa hitam putih. Kemudian yang kedua yaitu cover buku. Jadi cover buku ini terkesan sangat sederhana akan tetapi sangat menarik, sehingga kami mengatakan menarik karena pada buku ini menampilkan sebuah hutan yang sangat alami. Kemudian layout buku. Secara umum ada 3 kriteria dasar untuk sebuah layout yang dikatakan baik, yaitu it work, mencapai tujuan, atau it organize. Kemudian ukuran buku. Buku yang kami bedah dengan judul Prinsip-prinsip Ekologi yang diterbitkan oleh PT Bumi Karsa dengan ukuran 4,5 kali 13,5 cm dan ketebalan 1 cm yang terdiri dari 226 halaman termasuk sampul. Kemudian jenis kertas. Jadi jenis kertas yang dipakai pada buku ini yaitu kertas HPS. Selanjutnya isi buku meliputi redaksional atau tata bahasa. Jadi tata bahasa yang digunakan dalam buku ini sudah baik dan mudah dipahami para pembaca. Kemudian gaya penulisan. Gaya penulisan
yang digunakan pada buku ini yaitu gaya penulisan deskripsi berusaha menggambarkan suatu objek sehingga membuat pembaca seolah-olah melihat, mendengar, merasakan, dan mengalami sendiri objek yang dideskripsikan itu. Kemudian isinya menarik dan atau kurang menarik. Menurut saya dalam buku ini tidak membosankan untuk dibaca, yang berisi penjelasan atau materi yang disertai dengan gambar atau beberapa jendela info yang digunakan oleh penulis. Kemudian substansial isinya. Jadi yang pertama di sini adalah nilai ketuhanan. Jadi nilai ketuhanan di sini pada buku ini terdapat pada halaman 189 paragraf 3. Kemudian nilai edukatif terdapat pada halaman 12 paragraf ke-1 atau paragraf pertama. Kemudian nilai praktis yaitu pada halaman 175 paragraf kedua. Kemudian nilai teoritis terdapat pada halaman 168 paragraf 3. Nilai filsafat terdapat pada halaman 4 paragraf 2. Terus nilai kemanusiaan terdapat pada halaman 4 paragraf 1. Kemudian selanjutnya yaitu pengembangan kompetensi sebagai calon guru IPS, yaitu kompetensi profesional. Jadi buku ini sangat besar kontribusinya terhadap kompetensi profesional seorang guru IPS, terutama mengenai konsep dan penguasaan materi IPS, yaitu tentang bagaimana caranya berinteraksi dengan lingkungan. Kemudian kompetensi pedagogik. Jadi kompetensi pedagogik di sini menuntut seorang guru dalam memahami segala kendala-kendala yang dialami oleh masyarakat. Selanjutnya kompetensi kepribadian. Dari kompetensi kepribadian ini diharapkan guru mampu memberikan contoh pribadi yang baik terhadap peserta didik sehingga memudahkan menanamkan sikap atau aspek efektif terhadap siswa. Adapun contohnya yaitu terdapat pada halaman 74 paragraf 4. Kemudian kompetensi sosial. Jadi kaitannya dengan buku prinsip ekologi, maka seorang guru dalam menyampaikan informasi tentang permasalahan prinsip-prinsip ekologi dapat ditampilkan dengan gambar ataupun video agar lebih mudah menyampaikan kepada peserta didik. Adapun contohnya yaitu terdapat pada halaman 108 paragraf kedua. Kemudian kontribusi buku terhadap bentuk-bentuk materi pembelajaran IPS yang berkesesuaian dengan materi IPS dalam kurikulum 13. Yang pertama yaitu konsep dasar. Jadi pada buku ini prinsip-prinsip ekologi sangat jelas, di mana pada buku ini telah dijelaskan bagaimana hubungan antara organisme dengan lingkungannya. Kemudian topik-topik dari subjek ilmu sosial. Yang pertama sejarah. Jadi terdapat pada halaman 3 paragraf 1. Kemudian ekonomi terdapat pada halaman 10 paragraf 3. Terus sosiologi terdapat pada halaman 85 paragraf 1. Tema-tema dari berbagai lingkungan dan masyarakat. Tema yang sering menjadi bahan perbincangan di kalangan masyarakat ada pada halaman 28 paragraf 2. Kemudian problem sosial. Jadi problem sosial pada buku ini terdapat pada halaman 111 paragraf 2. Kemudian isu-isu kontemporer terdapat pada halaman 112 paragraf 2. Kemudian general ide umum dalam buku prinsip-prinsip ekologi, yaitu menggambarkan hubungan antara organisme dengan lingkungannya. Kemudian kontroversial isu.
Dengan membaca buku ini, kita dapat mengetahui bahwa di Indonesia masih sering terjadi pencemaran lingkungan. Kemudian kelebihan dan keterbatasan buku. Yang pertama, kelebihan. Jadi di sini terdapat ada 3 kelebihan. Yang pertama, pada cover buku sudah tepat. Kemudian yang kedua, tata bahasa yang digunakan dalam buku ini sudah baik dan mudah dipahami. Yang ketiga, kalimatnya mudah dipahami. Kemudian yang kelemahannya yaitu yang pertama, isi buku ini sangat membosankan untuk dibaca karena dalam buku ini tidak terdapat gambar untuk melengkapi penjelasan. Kemudian yang kedua, tidak terdapat kolom info. Selanjutnya, manfaat secara kognitif, afektif, dan psikomotorik sebagai calon guru IPS. Yang pertama, manfaat kognitif. Jadi pada buku prinsip ekologi ini, manfaat kognitif yang dapat kita pahami yaitu pada halaman 166 paragraf 1. Kemudian manfaat afektif. Manfaat afektif pada buku ini yaitu terdapat pada halaman 174 paragraf 1. Kemudian manfaat psikomotorik yaitu terdapat pada halaman 177 paragraf 1. Jadi mungkin itu saja yang saya bisa paparkan pada malam ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan buku yang telah saya bedah yang berjudul Sejarah Perekonomian yang diterbitkan oleh Cakrawala Yogyakarta. Bagian A, sampul buku. Desain buku ini terkesan sangat sederhana. Cover buku berwarna kuning dan putih serta nuansa buku berwarna hitam putih. Layout dalam buku ini sudah tepat dan bagus. Ukuran buku ini yaitu 14 x 21 cm dan ketebalan 2 cm yang terdiri dari 286 termasuk sampul buku. Jenis kertas yang digunakan adalah kertas HVS. Gambar sampul ada di slide selanjutnya. Maaf jika saya tidak bisa memperlihatkan buku karena buku saya tinggal di Makassar. Slide selanjutnya. Bagian B. Bagian B isi buku. Yang pertama, redaksional tata bahasa. Menurut saya, dalam buku yang saya beda ini, semua itu sudah cukup baik. Akan tetapi masih ada kesalahan, baik dalam penulisan kata, penulisan huruf, dan penggunaan tanda baca. Contohnya, pada halaman 18, paragraf ketiga. Yang kedua, gaya penulisan. Buku ini menurut saya sangat komunikatif. Semuanya dijelaskan dan diuraikan dengan baik, dan sangat jelas juga logis dan akurat. Yang ketiga, menarik atau tidak menarik dibaca. Menurut saya, buku ini cukup menarik untuk dibaca karena penjelasan dalam buku ini sangat rinci dan jelas. Apa yang dipaparkan pun sangat mudah untuk saya pahami. Bagian C, substansial isinya. Bagian C, substansial isinya. 1. Nilai ketuhanan ada pada halaman 245 paragraf 3. B. Nilai edukatif pada halaman 158 paragraf 2. C. Nilai praktis halaman 14 paragraf 3. D. Nilai teoritis halaman 154 paragraf 4. E. Nilai filsafat halaman 155 paragraf 2. Dan F. Nilai kemanusiaan
halaman 197 paragraf 2. Slide selanjutnya. Bagian D. Kaitkan isi buku dengan pengembangan kompetensi Anda sebagai calon guru IPS. Yang pertama A. Kompetensi profesional. Menurut saya buku ini sangat besar pengaruhnya terhadap kompetensi profesional calon guru IPS. Buku ini menjelaskan tentang bagaimana sejarah perekonomian dari zaman sejarah hingga zaman modern ini. Bagian B. Kompetensi pedagogik. Buku sejarah perekonomian ini yang menjelaskan bagaimana sejarah perekonomian sampai berkembangnya perekonomian Indonesia dalam masa modern ini, sehingga seorang guru mampu mengelola pembahasan yang tercantum pada buku sebagai informasi aktual yang akan disampaikan kepada peserta didik. C. Kompetensi kepribadian bisa dilihat pada kutipan dalam buku halaman 150. Bagian D. Kompetensi sosial. Kompetensi sosial ada pada halaman 27 paragraf 1. IPS yang berkesesuaian dengan materi mapel IPS dalam kurikulum 13. Yang pertama, konsep dasar. Konsep dasar buku ini adalah aktivitas ekonomi baik berupa aktivitas konsumsi, produksi, maupun distribusi yang dilakukan manusia ketika manusia masih hidup dalam kondisi yang sangat terbatas. Contohnya ada pada halaman 26. Yang kedua, topik-topik dari subjek atau ilmu-ilmu sosial. Bagian A, sejarah, ada pada halaman 2 paragraf 1. Yang kedua, geografi, ada pada halaman 89 paragraf 4. Yang ketiga, sosiologi, halaman 11 paragraf 4, halaman 14 paragraf 4, dan halaman 261 paragraf 3. Yang ketiga, tema-tema dari berbagai lingkungan dan masyarakat. Tema yang terdapat dalam lingkungan yang ada dalam buku ini ada pada halaman 150 paragraf 1. Yang keempat, problem sosial. Problem sosial dalam buku ini ada pada halaman 125 paragraf kedua. Yang kelima, isu-isu kontemporer. Contoh isu kontemporer dalam buku ini ada pada halaman 161 paragraf 3. Yang keenam, general idea atau ide-ide umum. Buku ini dan memahami secara baik mengenai sejarah perekonomian dengan harapan dapat menggambarkan aktivitas ekonomi yang telah dilakukan oleh umat manusia dalam dunia nyata dengan mengelola aktivitas. Yang ketujuh, kontroversial isu. Ada pada halaman 11 paragraf 3, halaman 19 paragraf 2, halaman 21 paragraf 3, dan halaman 39 paragraf 3. Yang bagian F, kemukakan kelebihan dan keterbatasan buku tersebut. Kelebihan buku ini yang pertama, gaya penyusunan buku ringan dan mudah dipahami. Yang kedua, buku ini menjelaskan sejarah perekonomian dari zaman prasejarah. Yang ketiga, penjelasannya runtut dan jelas. Yang keempat, ukuran buku yang kecil yang memudahkan untuk dibawa kemana-mana. Keterbatasan buku ini. Gambar yang ada dalam buku ini masih kurang jelas dengan warna hitam putih. Yang kedua, masih ada penulisan kalimat dan tanda baca yang kurang tepat. Bagian G, manfaat secara kognitif, afektif, dan psikomotorik sebagai calon guru IPS. Bagian A, kognitif, bisa kita lihat pada halaman 195 paragraf 2. Bagian B, afektif,
Ranah afektif adalah materi yang berdasarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan emosi seperti penghargaan, nilai perasaan terhadap suatu hal. Bagian C, psikomotorik. Contohnya ada pada baik, itu tadi adalah penjelasan saya tentang buku yang telah saya bedah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Ihmad Dwi Ilahi akan memaparkan hasil bedah buku saya, yaitu buku Ilmu Sejarah yang ditulis oleh M. Dien Majid dan Johan Wahyudi yang diterbitkan oleh Prenada Media Group. Langsung saja, yang pertama sampel buku, yaitu desain buku. Desain bukunya terlihat sederhana, tapi menarik dengan cover buku yang berwarna coklat dikombinasikan dengan warna putih gading serta isi buku yang bernuansa hitam putih. Cover buku ini terkesan sederhana tapi menarik karena pada covernya ditampilkan gambar peninggalan-peninggalan terdahulu seperti candi dan sedikit gambar peta. Layout buku. Pada buku ini ditampilkan teks dengan menyelipkan gambar yang berkaitan dengan pembahasan. Ukuran buku ini ukurannya 13,5 kali 20,5 cm dan ketebalan sekitar kurang lebih 2 cm yang terdiri dari 268 halaman termasuk sampul. Jenis kertas yang digunakan pada buku ini yaitu jenis kertas book paper. Kertas ini khusus untuk buku yang bersifat teks saja karena bentuk gambar kurang menghasilkan warna yang tajam. Gambar sampul yaitu seperti ini. Selanjutnya, isi buku. Yang pertama, redaksional atau tata bahasa. Tata bahasa yang digunakan dalam buku ini sudah baik dan mudah dipahami para pembaca. Yang kedua, gaya penulisan. Gaya penulisan dalam buku ini menggunakan gaya penulisan deskripsi dan narasi. Gaya penulisan deskripsi berusaha menggambarkan suatu objek sehingga membuat pembaca seolah-olah melihat, mendengar, merasakan, dan mengalami sendiri objek yang dideskripsikan itu. Terdapat pula beberapa teknik penulisan yang tidak sesuai. Misalkan dapat dilihat pada halaman 41 paragraf kedua. Imbuhan yang ditulis adalah merupak yang seharusnya adalah merupakan. Yang ketiga, isinya menarik dan atau kurang menarik dibaca. Menurut saya, buku ini agak membosankan untuk dibaca karena tidak terdapat gambar dalam buku ini. Tetapi dalam buku ini berisi beberapa evaluasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pembaca dan menambah wawasan informasi atau pengetahuan peserta didik. Selanjutnya, substansial isinya. Yang pertama, nilai ketuhanan. Terdapat pada halaman 1, paragraf 2. Nilai edukatif terdapat pada halaman 14, paragraf 2. Nilai praktis terdapat pada halaman 152, paragraf 2. Next. Nilai teoritis terdapat pada halaman 101, paragraf 2. Nilai filsafat terdapat pada halaman 90, paragraf 1. Nilai kemanusiaan terdapat pada halaman 176, paragraf 3. Pengembangan kompetensi sebagai calon guru IPS. Yang pertama yaitu ada kompetensi profesional.
dalam kompetensi profesional yang wajib dimiliki oleh seorang guru kaitannya dengan buku ini, yaitu seorang guru harus mampu mengamati dan mengkaji lebih dalam tentang materi dalam buku ini. Selain itu, diharapkan pula seorang guru mampu mengklasifikasikan semua disiplin ilmu yang terdapat dalam buku ini dan mengurai satu persatu dari komponen-komponen disiplin ilmu tersebut yang terangkum dalam buku ini, sehingga memudahkan dalam menginterpretasikan terhadap peserta didik sebagai objek pengajaran. Adapun kompetensi pedagogik, next, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Next, kontribusi buku terhadap bentuk-bentuk materi pembelajaran IPS yang berkesesuaian dengan materi mata pelajaran IPS dalam kurikulum 13. Yang pertama, konsep dasar, terdapat pada halaman 7 dan 75. Topik-topik dari subjek ilmu-ilmu sosial, ada ekonomi terdapat pada halaman 207, biografi terdapat pada halaman 9, sosiologi terdapat pada halaman 201. Tema dari berbagai lingkungan dan masyarakat. Tema yang sering menjadi bahan perbincangan di kalangan masyarakat ada pada halaman 19 paragraf 4. Next, problem-problem sosial. Problem-problem sosial pada buku ini terdapat pada halaman 9 paragraf 2. Isu-isu kontemporer. Isu kontemporer dalam buku ini terdapat pada halaman 58. General idea. Ide-ide umum dalam buku ilmu sejarah yaitu menggambarkan proses terbentuknya suatu sejarah. Kontroversial isu. Dengan membaca buku ini, kita dapat mengetahui bahwa yang dibahas dalam buku Wali Song, rekonstruksi sejarah bukanlah Sunan Kalijaga yang penuh kekeramatan, seperti pada kutipan halaman 39 paragraf 1. Adapun kelebihan dan keterbatasan pada buku ini. Kelebihannya yaitu yang pertama, pada cover buku sudah tepat, terlihat dari gambar candi serta peninggalan-peninggalan lainnya, dan juga sedikit gambaran peta dengan kombinasi warna yang sama sehingga terlihat terkesan dan menarik. Tata bahasa yang digunakan dalam buku ini sudah baik dan mudah dipahami para pembaca, serta kalimatnya mudah dipahami. Keterbatasannya yaitu isi buku ini agak sedikit membosankan untuk dibaca, karena dalam buku ini tidak terdapat gambar untuk melengkapi penjelasan. Manfaat secara kognitif, afektif, dan psikomotorik sebagai calon guru IPS. Manfaat kognitif pada buku yang berjudul Ilmu Sejarah dapat kita pahami, yaitu pada halaman 8, paragraf 2 dan 3. Manfaat afektif pada buku ini dapat dilihat pada halaman 12, paragraf 1. Dan yang terakhir, manfaat psikomotorik pada buku ini dapat dilihat pada halaman 26 paragraf 3. Mungkin itu hasil bedah buku yang saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.